Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ketiga di bulan Ramadan ini kami menyampaikan tentang salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim, yang mana kita semuanya selama bulan Ramadan berlomba-lomba melakukan amal, melakukan tadarus Quran, berbagi, menyantai anak yatim, bahkan berbagi makanan untuk takjil bersama atau berbuka puasa bersama. Banyak hal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Namun dengan amal-amal ibadah ini kita jangan merasa bangga, karena ada beberapa hal yang akan menjadi perusak. Ada 6 perkara yang merusak amal, ya, amal tadarus kita, amal bacaan Quran kita, amal sedekah kita, bahkan amal tahajud atau duha kita, qiyamul lail kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu muhasabah agar amal-amal ini tidak kita rusak dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah rusaknya amal, yakni dengan sibuk membuka aib orang lain. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk membuka aib orang lain. Kita korek kekurangan orang lain, kita share, kita sebarkan sehingga berujung dengan fitnah. Nah, ini yang sering terjadi pada zaman sekarang. Dengan membuka aib orang lain, merasa diri tidak punya aib, ya, merasa diri kita sempurna, sehingga kekurangan orang lain yang terus-menerus yang dibahas, kekhilafan orang lain yang terus-menerusnya dipertontonkan, bahkan dijadikan ajang, ya, di-share kemana-mana, dibongkar kemana-mana, dipertontonkan. Nah, na'udzubillah, subhanallah, karena ini adalah salah satu perusak amal ibadah kita. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk membuka aib orang lain. Yang kedua adalah waqaswatul qalbi, artinya apa? Kerasnya hati, ya, hati yang keras, yang mana kerasnya hati ini tidak bisa menerima nasihat, ya, merasa diri yang paling benar, tidak pernah merasa diri ini salah, keliru, tidak pernah, ya. Waqaswatul qalbi, kerasnya hati sehingga merasa diri yang paling benar, dikasih nasihat siapapun nggak bisa menerima sesuatu kebaikan yang sumbernya dari orang lain. Nah, ini termasuk kerasnya hati. Sayyidina Umar orangnya keras, namun tidak keras hati, karena orang yang keras hati itu tidak bisa menerima sesuatu yang baik, tidak bisa menerima nasihat-nasihat yang baik. Namun kalau hanya keras orangnya, ya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, itu keras orangnya tapi lembut hatinya, karena ketika mendengar lantunan Al-Quran langsung menangis, meluluh, ya, luluh hatinya. Nah, yang ketiga adalah terlalu cinta pada dunia atau hubud dunia. Hubud dunia ini terlalu, kami menggunakan bahasa terlalu itu karena apa? Karena kalau terlalu cinta dunia itu akan melampaui batas. Ya, melampaui batas bagaimana? Bukan berarti kita ini tidak harus mencari dunia, harus, kita butuh dunia, ya, tapi jangan terlalu. Maksudnya apa? Jangan sampai kita karena cinta dunia sehingga mengabaikan kewajiban kita, menghalalkan, ya, yang haram menjadi halal, karena saking untuk memperjuangkan dunia tadi. Sehingga boleh kita mencari dunia, tapi untuk menikmati, untuk syarat ibadah kita, ya, menikmati dunia boleh, nah, nikmati secukupnya, ya, boleh kita perjuangkan. Kita punya dunia, punya harta, perjuangkan untuk syaratnya ibadah kita, untuk bisa berbagi, untuk bisa berjuang di dalam agama kita, ya. Tapi kalaupun kita tidak meraih dunia, kita pasti punya harapan, yakni ada alam akhirat,
ya, yang mana di situ kita bisa meraih semuanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah sedikitnya rasa malu, wa qillatul haya. Dan ini akhir zaman. Ya, di Ramadan kita tadarus lancar, qiyamul lail alhamdulillah, buka bersama, berbagi alhamdulillah, jalan semuanya. Ya, tahajud jalan, i'tikaf di masjid jalan, tapi ada qillatul haya, artinya apa? Sedikit rasa malu. Ya, sehingga rasa malu itu tidak ada lagi dalam diri kita. Bahkan yang dianggap tabu sekalipun dianggap biasa. Ini akhir zaman. Ini perlu hati-hati karena ini akan menjadi perusak daripada salah satu amal ibadah kita. Ya, karena apa? Rasa malu saat ini apalagi seorang wanita, ya, mempertontonkan tubuhnya, mempertontonkan auratnya, bahkan dengan rasa bangganya, ini loh saya punya anak sekian tanpa bapak, enggak apa, baik-baik saja, saya sukses tuh, dunia yang sukses. Ya, maka ada yang mengatakan di dalam qillatu al-haya'u minal iman. Sebagian malu itu sebagian dari iman. Makanya sedikitnya rasa malu tadi itu akan merusak amal ibadah kita. Nah, oleh sebab itu rasa malu itu harus ada, apalagi dalam seorang perempuan. Malu yang dimaksud tadi apa? Malu untuk bermaksiat, malu kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, nggak ada yang tahu kalau kita nggak makan, nggak ada yang tahu kalau kita ini puasa beneran. Tapi karena ada rasa malu dalam diri kita, malu sama Allah untuk makan secara sembunyi-sembunyi, malu sama Allah untuk berbuat maksiat karena takut berkurangnya pahala kita, maka ketika rasa malu itu ada, maka insyaallah akan terselamatkan amal-amal ibadah kita. Tapi kalau kita sedikit rasa malu tadi melanda kita, maka celakalah kita. Nah, yang kelima adalah orang yang terlalu panjang angan-angan. Tulul amal, artinya apa? Panjang angan-angan. Ya, boleh bercita-cita tinggi, setinggi bintang, tapi ingatlah kalau kaki kita tetap berpijak di atas bumi. Ya, jangan kita ini hanya terjebak dengan jikalau, andai kata, umpama, misalnya. Nah, jadi kita itu tulul amal, berhayal tinggi. Ya, setiap hari hanya termenung, berhayal, tapi tidak ada action, tidak ada bekerja yang kita tampilkan itu nyata. Nah, oleh sebab itu tulul amal ini akan merusak amal ibadah kita. Salah satu yang akan merusak amal kita, perkara yang akan merusak amal kita. Yang kelima adalah orang yang terlalu panjang angan-angan. Boleh bercita-cita tinggi, boleh. Ya, setinggi langit nih, setinggi bintang boleh, tapi harus disesuaikan dengan apa realitanya yang ada. Ya, kemudian yang keenam adalah kezaliman yang tidak bisa kita hentikan atau tidak bisa kita cegah. Yakni wa zalimun la yantahi. Wa zalimun la yantahi, kezaliman di mana-mana sekarang. Ya, zalim orang tua, zalim dengan anak-anak, juga zalim dengan orang tua. Apa itu salah satu kezaliman yang tidak bisa kita cegah? Ya, pemimpin juga zalim dengan rakyatnya. Sekarang sudah terjadi, kita nggak bisa mencegahnya, kita hanya bisa mendoakannya. Nah, apabila sudah kezaliman di mana-mana, tidak bisa kita mampu mencegahnya, kemaksiatan di mana-mana tidak mampu kita mencegahnya. Ya, bahkan kalau kita yang benar dianggap yang salah malah yang dipercaya, yang dipuja. Nah, ini sudah kita hidup di akhir zaman, kita hidup di penghujung zaman, yang mana saat ini realita itu, ya, yang ada realita saat ini sudah menjadi kenyataan, ya, bukan lagi sekedar cerita. Nah, oleh sebab itu 5 perkara tadi, ya, hadis 5 perkara tadi yang akan merusak amal adalah diantaranya yang pertama, sibuk dengan membuka aib orang lain. Ya, justru berita buruk itu menjadi viral, kemudian menghasilkan uang. Ya, tidak memikirkan bagaimana resikonya nanti, akibatnya bagaimana, tidak. Yang kedua, yakni dengan kerasnya hati, sehingga tidak ada lagi orang yang mau belajar ilmu agama karena merasa dirinya sudah paling benar, merasa paling pintar. Dan yang ketiga adalah hubud dunia, yang berlomba-lomba mencari harta sehingga mengabaikan apa yang menjadi tujuan akhirat kita di akhir. Dan yang keempat adalah qillatul haya. Wa qillatul haya artinya apa? Sedikit rasa malu sehingga mempertontonkan semua kemaksiatan, dipertontonkan saat ini. Ya, semua
berita-berita buruk dipertonton, tambah dikorek, tambah diperjelas, tambah di-share, tambah diperpanjang. Nah, sehingga tidak ada lagi rasa bangga dengan kemaksiatannya. Dan yang kelima adalah orang yang terlalu panjang angan-angan tadi itu amal. Dan yang keenam adalah kezaliman yang tidak bisa kita cegah. Nah, mudah-mudahan 6 perkara amal yang merusak amal kita, 6 perkara amal yang merusak amal baik, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa melakukan Ramadan Karim ini dengan sempurna. Ya, mudah-mudahan Allah meridai kita, merahmati kita, dan kita semuanya tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.